Assalamualaikum. Hai, welcome. Selamat datang di Studio Insight bersama aku Oktia Radi. Akhir-akhir ini Bogor lagi dikepung bencana Tribuners. Dari hujan deras hingga longsor meninggalkan duka bagi warga Bogor. Di Studio Insight kali ini kami rangkum beberapa kejadian yang terjadi dalam topik Bogor dikepung bencana. Mari kita kulik. Kita awali perbincangan hari ini dimulai dari kawasan Puncak Bogor. Hujan deras mengguyur Bogor sejak Sabtu 5 Juli 2025. Akibatnya longsor terjadi di Kampung Rawasadek RT 1 RW 4, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Satu santri tewas dalam kejadian ini. Kabid Kedaruratan Logistik pada BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani Senin kemarin mengungkap identitas korban. Santri yang tewas tertimbun longsor itu bernama Muhammad Reza, 22 tahun, yang merupakan warga Cianjur. Tak hanya Reza yang menjadi korban, dua warga lainnya yakni Jeremiah dan Ruben juga meninggal dunia akibat longsor yang menimpa di kawasan Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Keduanya ditemukan pada hari kedua pencarian yakni Minggu 6 Juli 2025 siang oleh tim SAR gabungan. Sementara satu orang lainnya yang masih dalam pencarian yakni Oden Sumantri, 47 tahun warga Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojonggede, Kabupaten Bogor. Oden hilang di sebuah pemancingan di wilayah Kampung Ciletu, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung. Kita akan menggali kronologi santri tewas terlebih dahulu, Tribuners. Seorang santri tewas akibat cuaca buruk yang melanda kawasan Puncak Bogor pada Sabtu 5 Juli 2025. Korban diketahui bernama Muhammad Reza, 22 tahun ini meninggal dunia akibat longsor di Kampung Rawasadek, Desa Megamendung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Warga Cianjur itu ditemukan dalam keadaan tak bernyawa oleh tim SAR gabungan di bawah reruntuhan puing bangunan. Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor M. Adam Hamdani mengungkapkan kejadian itu bermula saat korban bersama temannya sedang berada di dapur. Dikarenakan hujan deras yang cukup lama dan meluapnya aliran sungai Cirangrang mengakibatkan longsor pada tebingan kurang lebih 15 meter, sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Pasca kejadian tersebut, tim SAR gabungan pun langsung melakukan pencarian terhadap Muhammad Reza yang terjebak material. Dengan segenap upaya yang dilakukan di bawah gelapnya malam dan rintik hujan, tim SAR gabungan berhasil menemukan Muhammad Reza dan mengevakuasinya. Sementara itu, rekan korban yang berada di dapur saat kejadian selamat dalam insiden yang tak terduga dan mengerikan ini. Tim tribunnews.bogor.com mendatangi langsung tempat Muhammad Reza tewas. Terdapat area longsoran yang berada di belakang bangunan pesantren dengan ketinggian 15 meter. Selain itu, area dapur dari bangunan tersebut juga mengalami kerusakan berat akibat diterjang tanah longsor. Longsoran tanah dipicu oleh hujan deras yang mengakibatkan aliran sungai Cirangrang yang berada tepat di samping bangunan meluap. Pengurus Masjid Taklim Ketua DKM Masjid Al-Barokah Kiai Cecep mengungkapkan, pada saat kejadian korban sedang menyiapkan menu buka puasa untuk para santri. Namun pada saat kejadian di tengah guyuran hujan deras, tiba-tiba bangunan tersebut ambruk hingga korban tidak sempat menyelamatkan diri. Masih di kawasan Puncak Bogor, Tribuners. Selain santri tadi, dua orang lainnya tewas akibat longsor yang melanda. Kali ini di villa yang berada di Kampung Sukatani, Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor, pada Minggu 6 Juli 2025. Lokasi villa itu cukup jauh dari Jalan Raya Puncak. Villa itu berada di lereng dan tebingan berundak dari area perbukitan, sehingga saat longsor langsung terdampak terhadap bangunan. Untuk mencapai ke villa itu harus melewati sejumlah anak tangga yang cukup banyak dan menguras energi karena lokasinya berada paling atas.
Karena lokasinya yang jauh, Menteri Lingkungan Hidup atau LH Hanif Faisal Nurofik dibuat geleng-geleng kepala ketika meninjau langsung ke lokasi pada Senin 7 Juli 2025. Ia menyayangkan adanya bangunan yang berdiri di zona berbahaya tersebut tanpa memperhitungkan aspek keselamatan. Hanif menegaskan akan melakukan penanganan hukum kepada pemilik villa lantaran diduga ada unsur pelanggaran dari pembangunan bangunan yang berada di area tebingan ini. Menurutnya, kejadian ini sangat fatal sehingga tidak dapat ditoleransi dan akan mengambil langkah tegas. Di samping itu, pihaknya akan melakukan penyegelan terhadap lokasi tersebut selama proses hukum berjalan. Sementara 3 korban tadi sudah ditemukan oleh tim SAR. 1 orang lainnya yang sempat aku sebutkan di awal keberadaannya sampai hari ini masih jadi teka-teki. Korban Oden Sumantri dikabarkan hilang pada Sabtu 5 Juli 2025. Beberapa hari lalu Tribuners dan sekarang masih dalam pencarian. Warga Bojonggede ini dinyatakan hilang saat sedang memancing di sebuah pemancingan di wilayah Kampung Ciletuh, Desa Cipayung Girang, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani mengatakan peristiwa itu terjadi sekitar pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Tim SAR gabungan pun berupaya melakukan pencarian terhadap korban, namun belum membuahkan hasil. Kasih Ops Kantor SAR Jakarta, Ahmad Rizkiansyah mengatakan terdapat 2 kemungkinan hal yang dialami korban. Kemungkinan pertama, korban masih tertimbun di bawah material longsor sejak dinyatakan hilang pada Sabtu 5 Juli lalu. Sedangkan kemungkinan kedua, korban hanyut terbawa arus sungai karena titik longsor berada dengan aliran air. Sementara itu, tim SAR gabungan pun terus berupaya mencari korban yang berprofesi sebagai sopir di Kemendagri tersebut. Ahmad Rizkiansyah mengatakan tim SAR gabungan dibagi ke dalam 2 regu atau Search and Rescue Unit untuk memaksimalkan proses pencarian. Kita doakan semoga korban dapat segera ditemukan. Bencana akibat hujan deras tak hanya menimpa di kawasan Puncak Bogor. Kali ini, Rumah Sakit Permata Jonggol yang berada di wilayah Desa Sukamana, Kecamatan Jonggol, Kabupaten Bogor, terendam banjir pada Selasa 8 Juli 2025 malam. Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bogor, M. Adam Hamdani mengatakan banjir tersebut disebabkan meluapnya 2 aliran sungai. Ia mengatakan air yang menggenangi area lantai 1 rumah sakit itu memiliki ketinggian sekitar 20 cm, sedangkan ketinggian air mencapai 50 hingga 70 cm pada area halaman dan parkir kendaraan. Akibat kejadian tersebut sebanyak 16 pasien dipindahkan ke tempat yang lebih aman yakni di lantai 2. Namun demikian, ia mengatakan pada pukul 2 malam, air berangsur surut baik di Rumah Sakit Permata Jonggol maupun di Jalan Raya Jonggol Cilengsi. Staf Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Jalaluddin mengatakan saat ini penerimaan pasien untuk sementara waktu ditutup. Tributers, bencana adalah pengingat. Cuaca ekstrim bukan lagi isapan jempol belaka. Pembangunan yang tak memperhatikan lingkungan, daerah rawan yang tetap dihuni, dan sistem mitigasi yang belum maksimal. Semuanya menjadi PR besar kita bersama. Dari Puncak hingga Jonggol, dari dapur pesantren hingga bangsal rumah sakit, nyawa dan keamanan menjadi taruhan. Mari lebih peduli terhadap lingkungan. Suarakan pentingnya pembangunan berkelanjutan. Dan yang paling sederhana, jangan abaikan peringatan cuaca dari BMKG. Aku Oktiarani pamit dulu dari Studio Insight hari ini. Terus ikuti informasi terkini hanya di tribunnews.bogor.com. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.